Mungkin sedikit saya ceritakan histori saya. Dan itu saya bisa pertanggungjawabkan baik di dunia dan di akhirat. Saya berawal berangkat dari seorang tukang cuci di perusahaan rental mobil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari PPRTC Perkumpulan Pengusaha Ahmad Trans Center. Sekarang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Beliau seorang pengusaha di Kota Kembang di Jawa Barat, Bandung. Mudah-mudahan beliau bisa mengenalkan dengan siapa, nama perusahaannya apa, dan di bidang apa dia berbisnis yang sedang beliau lakukan atau dijalankannya. Boleh sekarang? Ya, perkenalkan nama saya Ainal Harismana. Mungkin kalau teman-teman sekolah, teman-teman sesama usaha lebih akrab manggil saya Aga atau Raga gitu. Kalau untuk perusahaan sendiri, saya ada beberapa perusahaan gitu. Cuman harus disebut juga merek ya. Sekalian promosi. Oh, sekalian promosi. Ya, jadi kalau untuk di Bandung saya ikut mengelola, dan kebetulan saya untuk posisi saya sendiri sebagai head legal di PT Transkopek Rental Bandung. Kemudian saya jadi direktur operasional di PT SMG Indonesia, kantornya di BSD Tangerang. Satu lagi PT Shadan Group Indonesia, itu sebagai marketing gitu. Kalau untuk usahanya saya sendiri itu rental mobil, kemudian truk, alat berat, kemudian tour travel untuk biro perjalanan domestik dalam negeri. Dari semua PT yang telah beliau sampaikan, apakah semuanya menangani di bidang transportasi? Iya, kita fokus pada layanan jasa transportasi darat ya, terutama kemudian mobil-mobil kecil, mobil pariwisata gitu. Kemudian ada juga untuk kegiatan tambang, itu konstruksi dan lain-lain. Kenapa bisa menjatuhkan pilihan usaha di bidang transportasi? Awalnya sebagaimana sih? Oke. Kenapa menjatuhkan pilihan di dunia usaha kendaraan mungkin ya? Kalau buat saya sih, satu, di bidang jasa ini kita punya punya kelebihan dalam wawasan mungkin ya, karena day by day kita setiap hari itu akan jumpa dengan konsumen, dengan mungkin perusahaan-perusahaan yang kemudian juga menggunakan jasa layanan kita gitu. Nah, mungkin kelebihannya itu kelebihannya itu kita membangun koneksi jaringan yang luar biasa di kendaraan. Dan tentunya bagi pengusaha itu sendiri, yang namanya kendaraan itu aset yang sangat liquid gitu. Dari berbagai jenis usaha yang udah pernah saya coba, saya makan asam garam itu ya di kendaraan gitu. Terus kan melihat dari adanya beberapa PT yang Om Raga aja ya, ada beberapa PT yang Om Raga miliki. Apakah dalam bidang usaha ini yang harus kita dahulukan, action dulu atau bikin legalitas dulu? Kalau untuk saya pribadi, action. Ya, kenapa saya bilang action? Karena mungkin sedikit saya ceritakan histori saya. Dan itu saya bisa pertanggungjawabkan baik di dunia dan di akhirat. Saya berawal berangkat dari seorang tukang cuci di perusahaan rental mobil. Namanya Adita Matrans. Itu di dekat rumah orang tua saya di Sarijadi. Jadi pada waktu itu saya masih sekolah, masih SMA, karena saya nakal. Nakalnya udah seneng rokok gitu. Bagaimana caranya punya uang untuk beli rokok.
Awalnya dari situ gitu. Jadi awalnya kerja apa ya gitu. Anak SMA gimana caranya punya uang gitu kan. Sedangkan saya rokok ini udah bungkusan gitu. Saya dari SD SMP itu sudah perokok gitu. Makanya gimana caranya bisa cari uang. Nah, kebetulan ada teman satu tongkrongan lah, katakan tongkrongan, tapi usianya di atas saya jauh. Namanya saya lupa lagi itu. Wah, lama banget itu. Mudah-mudahan kalau lihat video ini ingat lagi kita ya gitu, ketemu lagi. Sama-sama orang Sarijadi, ngajak gitu, mau nggak bantuin saya nyuci mobil di rental. Per hari dikasih waktu itu Rp3.000 gitu, per unit. Itu satu hari satu malam saya nyuci itu bisa sampai 20-30 mobil per malam. Karena memang rental itu fokusnya pada retail harian gitu. Jadi sewa lepas kunci untuk yang konsumen harian. Nah dari situ sampai lulus SMA saya masih cuci mobil. Itu masih cuci mobil, kemudian lulus SMA saya sambil bekerja tapi tetap saya cuci mobil. Saya kerja di beberapa kantor lah waktu itu sebagai supir pribadi, supir kantor, tapi pulang kerja saya nyuci lagi di rental. Karena saya cuma mikir ini bos saya gimana ya caranya kok mobilnya banyak gitu kan. Ini dari mana asalnya gitu. Nah dari situ saya pelajari betul-betul sambil setiap hari saya berdoa di dalam hati sama Allah, ya Allah kalau hari ini saya lagi, kalau kata orang Sunda mah ngusapan mobil batur gitu ya, kita lagi ngelusin mobil orang tuh sambil salawat dan berdoa gitu. Ya Allah mudah-mudahan besok juga saya punya. Nah gitu ya, alhamdulillah. Setelah saya belajar, kemudian saya diamanatkan juga menjadi driver. Itu 3 tahun sampai 4 tahunan lah kurang lebih saya nyupir di perusahaan tersebut. Kenapa saya ditunjuk juga kemudian disuruh nyupir? Karena di sana nggak ada supir, waktu itu supirnya pada sepuh, nggak ada yang bisa bahasa Inggris. Nah kebetulan saya sih juga nggak jago-jago banget bahasa Inggris, bisa lah gitu, tapi hanya untuk sebatas daily conversation aja. Nah bos saya ini, tugas pertama saya itu saya disuruh nyupir orang bule dari Amerika, yang mana dia bekerja berprofesi sebagai pilot waktu itu Qatar Airways. Dia bermukim di Dubai. Nah itu tamu pertama saya ketika saya jadi supir. Itu. Nah dari situ saya kenal dengan beliau. Ternyata beliau malah memberikan amanah. Gitu ya, itu di luar dugaan saya. Karena pada intinya gini lah, mungkin ada percakapan antara saya dengan Mister, halo Mister, mudah-mudahan ketemu lagi. Namanya Jeff Martin, saya masih ingat dari itu. negara mana? Amerika. Ya, mudah-mudahan, tapi kayaknya sih mudah-mudahan masih hidup. Soalnya waktu itu sudah sepuh mungkin ya, belum? Nggak sepuh lah, usia 40-an lah. Dan waktu itu usia saya juga baru 20 tahun. Berarti kalau beliau sekarang masih sehat, sekitar mungkin hampir 60 tahun lah gitu. Itu kurang lebih lah usianya, hampir 15 tahun ke belakang lah gitu. Nah dari situ beliau sampaikan, waktu itu saya minder banget gitu kan ketemu bule gitu. Beliau menyampaikan ke saya, tidak ada yang berbeda dalam kehidupan kita sebagai manusia gitu. Kamu supir di darat, aku pun supir di udara. Saya bilang tapi kan kita beda nasib, Mister. Saya bilang gitu kan. Kita beda nasibnya gitu. Nah akhirnya dari situ terjalin, waktu itu kita komunikasi by Skype. Nah by Skype, entah gimana judulnya, tiba-tiba beliau menitipkan amanah sama saya, ngasih modal. Oh pilot itu? Iya, ngasih modal gitu. Dan beliau bilang, ini saya bukan lagi berinvestasi, tapi saya kagum sama anak muda yang baru lulus SMA, bahkan ijazah pun saya belum dapat, tapi mau kerja gitu. Dan setidaknya kamu sudah bisa menguasai bahasa yang digunakan di dunia internasional gitu. Nah dari situ saya memulai berpikir kayaknya ini jalan gue deh gitu. Itu uang yang diberikan itu modal yang pertama berbentuk apa? Untuk DP atau beli
secara Beli cash. beli cash ya. Beli cash. Pada waktu itu saya dikasih uang tuh kurang lebih hampir $5.000. Kalau sekarang kali berapa ya? Mau kali 15.000 lah. 10.000 kali 5.000 500 juta lah ya. Dibeli untuk berapa unit? Waktu itu saya beli Honda Jazz karena pelanggan atau customer saya waktu itu tuh anak mahasiswa dari beberapa kampus yang berada di wilayah tempat tinggal dan tempat usaha saya. Jadi di Sarijadi itu dulu ada sampai sekarang masih ada kampusnya, ada Poltek Pos yang kemudian berubah menjadi Universitas Logistik Internasional, Bisnis Logistik Internasional. Kemudian kampus UPI gitu yang dulu IKIP mungkin gitu, kalau warga Bandung nyebutnya IKIP. Nah sekarang jadi UPI. Kemudian ada Universitas Maranatha. Nah target pasar saya waktu itu adalah anak mahasiswa. Jadi target market. Iya, bahkan kita ini punya produk jasa ini sewa menyewa ini jam-jaman per 3 jam, bahkan ada yang cuma pakai 1 jam, cuman buat keundangan. Karena pada waktu itu belum ada moda transportasi online, belum ada. Yang pertama masuk Indonesia itu kan Uber. Nah, sebelum Uber saya sudah berdiri rental. Nah, untuk target market mahasiswa, cara SOP-nya seperti apa kalau ke mahasiswa atau ke umum? Oke, pada waktu itu secara prosedur untuk mahasiswa yang pertama memang karena kan biasanya mahasiswa itu identik dengan hunian kos ya. Ya. Yang mana kan hunian kos ini kan secara legal itu tidak bisa memenuhi prosedur seseorang kemudian dapat dikatakan layak menyewa barang yang ya mohon maaf ya mobil rental, yang namanya mobil rental mau semurah apapun pasti harganya ratusan juta kan gitu. Bagaimana metodenya? Kemudian saya pertama yang wajib adalah kartu identitas mahasiswa. Yang kedua, kami minta disertakan nomor telepon keluarga orang tua, tapi bukan nomor telepon handphone. Ya, telepon rumah mungkin ya. Oh iya, wajib telepon rumah. Jadi mengetahui. Betul, karena kan setidaknya gini, kalau misal kayak contoh saya di Bandung, mahasiswa ini asli orang Kabupaten Purwakarta. Kalau dia memberikan nomor teleponnya 021, ini kan ke Jakarta, berarti dia ngibul. Tapi kalau dia ngasih nomornya 0264 misalnya, betul itu kode telepon Purwakarta. Saya telepon, saya confirm, betul ini anak ibu, betul pak. Oh, ibu izin. Anaknya minta izin nggak mau sewa mobil? Oh iya pak, mohon dibantu. Baru saya kasih, gitu. Jadi kalau tidak ada konfirmasi orang tua sebagai penanggung jawab, saya nggak kasih. Itu satu. Yang kedua, ada juga metode begini. Biasanya seorang anak yang kuliah di luar kota itu sudah pasti punya keluarga, ya kan? Pasti ada keluarganya, ya ada kolega lah gitu kan. Nah, maka penjaminnya itu adalah bagian daripada keluarganya. Siapa misal ada pamannya, ada apa itu sebagai penjamin, mengetahui gitu. Karena ya mengingat resiko usaha kita juga tinggi. Iya, itu wajib gitu. Terus tadi melihat dari awal, modal awal pertama kan dari seorang pilot ya? Iya, pilot. Itu sistem bagi hasilnya seperti apa? Nggak ada bagi hasil pada waktu itu. Jadi dia itu ibaratnya kalau boleh saya bilang sedekah sama saya. Jadi uang yang $5.000 dibelikan berapa unit? Jadi totalnya waktu itu saya beli 6 mobil. Waktu itu karena konsumen saya mahasiswa, saya beli itu Honda Jazz waktu itu yang IDSi. Oh, yang lama. 2009 mungkin ya? Iya, 2009 itu 2. Kemudian saya beli Avanza yang S ya, tipe S tuh waktu itu tertinggi itu saya beli Avanza S sudah ada belum? S ada 2009 saya sudah. Bukan masih G. Xenia Li 1, kemudian Swift. Suzuki Swift pokoknya pokoknya mobil-mobil anak muda pada masa itulah. Gitu, Yaris, Swift. Target marketnya. Yes, karena untuk anak mahasiswa. Gitu. Waktu itu saya masih fokusnya pasar saya anak mahasiswa aja udah gitu. Terus cara pengembalian yang $5.000 itu dikembalikan atau? Nah, izin, kita masih komunikasi waktu itu sampai 5 tahun saya usaha, kita masih komunikasi. Beliau ini selalu nolak saya kembalikan uang.
gitu. Cuman beliau lebih kepada kalau saya atau keluarga saya ke Indonesia, tolong dilayani. Jadi beliau meminta fasilitas ke saya gitu. Nah, cuman memang pertemuan terakhir kali dengan saya itu pada tahun 2015. Dan itu pun tahun terakhir saya berkomunikasi dengan beliau, tahun itu juga saya hancur. Bisnis saya kolab waktu itu. Gitu. Bisa menjelaskan mungkin kehancuran itu karena apa? Agar rekan-rekan pengusaha dari rental tidak mengalaminya mungkin ya. Ya. Pada intinya begini, mungkin kalau saya menceritakan detail atau orangnya nggak boleh ya, garis gitu besarnya aja. Ibaratnya aib ya, aib, gitu. Cuman garis besarnya itu satu, kalau kita pengen berbisnis, bisnis apapun sebetulnya, bukan hanya rental mobil, sebisa mungkin itu tetap ibaratnya apa ya, otak perusahaan itu tidak boleh diserahkan kepada siapapun. Bahkan istri kita sendiri, katakan, tetap yang menjadi otak usaha itu tetap harus kita. Gitu. Kebijakan. Betul, dari mulai pengaturan regulasi harga, kemudian manage pelanggan, apa servis dan lain-lain, termasuk teknis operasional perusahaan dan lain-lain itu harus dipegang oleh kita. Gitu, sekalipun kita udah ibaratnya bisnis kita udah autopilot ya, mobil kita udah ratusan apa dan lain-lain, tetap nggak boleh sesekali kita nih kemudian meninggalkan gitu kan, kita tinggalkan usaha kita, ya udah deh kasihin ke orang, kita duduk bobo aja gitu. Pasif itu kesalahan income, saya. Dia pengen pasif income. Iya, gitu. itu kesalahan saya. Jadi kesalahan saya itu saya percayakan sama salah satu sahabat lah, sahabat masa kecil, saya serahkan karena waktu itu juga saya orangnya yang nggak mudah puas, gitu, nggak mudah puas dengan satu pencapaian. Saya coba di usaha yang lain waktu itu, gitu. Nah itu salahnya saya. Jadi bukan salah si kawan. Jadi melihat karena udah autopilot, jadi dipasrahkan lah. Iya, gitu. Kebijakan, Semuanya. Semuanya. Saya cuma nerima dividen aja, gitu. Saya ucapkan terima kasih Siap. kepada Wasekjen Korembi atas waktu. Sama-sama Kang Wildan. Menyempatkan waktu berbincang-bincang dari perjalanan awal usaha di bidang Iya. rental sampai tergabung di Korembi. Mungkin saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.